So, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi konten kali ini, di kontennya saya akan buat sebuah konten yang dimana bisa dibilang kayak question and answer. Jadi saya akan mengundang satu narasumber, seorang yang mungkin bisa memotivasi orang-orang seperti teman-teman yang menonton video ini. Konten kali ini namanya Widiva Tenduduka. Ya. Lasri, kamu tahu apa ininya taruhannya orang kerja ke luar negeri gini? Kamu tahu apa? Mati. Saya nggak tahu Bu, saya itu kalau datang udah di atas. Kemarin datang juga, sekarang datang lagi gitu. Saya nggak tahu Bu, saya di atas. Sudah apa-apa. Yang bawa sepeda motor siapa? Jonathan Mangkon. Jadi guys, kita akan ngomong bincang Widiva Tenduduka sama Budi. Budi semangat? Hah? Semangat? Saya itu kalau siang nggak bisa semangat loh Mas. Kenapa? Semalam memang semangat udah nggak jadi ya udah. Kita mau pamer kalau kita punya mic baru. Nah semangat ya gimana lagi? Budi pamer mic. Nah ini udah tahu, nggak tadi pamer udah tahu. Terus Budi hari ini masak apa? Hari ini masak soto. Soto. Budi terus habis itu tadi subuh sahur pakai apa? Nggak sahur, nggak ada nasi kan? Sangat kuat ya orang tua saat ini. Kenapa Budi tidak makan? Malas makan. Hah? Malas makan. Semuanya orang puasa gitu toh. Jarang makan nasi kalau sahur. Budi aja, orang-orang di sana semua makan Budi. Enggak Mas, banyak minum kopi aja banyak. Saya tanya ke kampung, tadi malam sahur pakai apa? Duh, males boleh kalau minum energen mawon. Oh, Budi tanya di kampung sana. Iya. Jadi guys, Budi ini sebenarnya dia pintar masak, sangat pintar masak. Termasuk salah satunya tadi Budi masak soto. Kemarin Budi masak capcay kan? Iya. Capcaynya banyak, tempe, tahu segala macam maupun di. Capcay itu nggak pakai tempe. Kan kemarin Budi masak tempe juga. Iya, digoreng tuh Iya, namanya. Selain capcay itu ada tempe juga. Brokoli. Ya, pokoknya Budi pintar masak, sambalnya juga enak. Budi bisa sambal masak apa aja? Ya sambal terasi gitu aja lah. Ala bohong, Budi ini banyak bisa masak. Iya, pokoknya sambal dikasih digoreng udahlah. Kasih garam, kasih ini sudah. Oh ya, terus nanti habis dari sini kita akan buat salah satu konten buat Budi, konten masak. Jadi teman-teman yang bosan mau ngapain mungkin bisa ngikutin resep Budi. Saya Budi bisa masak, saya pikir harus dikasih tahu. Soalnya enak banget, nggak bohong. Iya. Bisa masak. Orang pekerjaannya kerja di rumah orang. Jadi gini jadi Budi ini sebenarnya kenapa saya ambil Budi untuk bicara di sini itu karena Budi itu saya lihat sebagai sosok yang bisa jadiin contoh, bener nggak Budi? Bisa masak. Enggak. Maksudnya jadiin contoh itu kayak panutan Budi. Karena jadi Budi ini punya track record sebagai pembantu rumah tangga yang bisa dibilang cukup berpengalaman. Ya, kalau pengalaman pembantu iya saya akui. Nah, Budi pernah jadi TKW di Singapura. Terus habis itu Budi pernah jadi TKW di Malaysia juga ya Budi ya. Iya. Terus habis itu Budi pernah merantau ke Jakarta. Terus habis itu Budi pernah merantau ke Lampung. Ya kan Budi, Lampung. Iya. Dan terakhir di Papua. Jadi Budi selama di Singapura itu waktu umur berapa? Di Batam. Di Batam ada juga? Batam. Di Batam. Terus habis itu Budi selama di Singapura awal mula berarti? Singapura? Di Singapura 6 tahun. Di Singapura 6 tahun. Dari tahun 94. Tahun 1994. Mau 94. Pokoknya saya mau inilah sekarang itu hari raya Cina. Terus paginya berangkat saya. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Dari PT KMS. Berarti Bude itu memang waktu itu Bude legal apa ilegal? Resmi. Oh resmi ya. Berarti terus habis itu kalau orang TKW melalui Dipnaker, melalui ini. Oh berarti terus habis itu Bude waktu dikirim ke Singapura itu Bude nggak ada ini apa dipukul-pukul gitu sama orang TKW orang sana?
Baik-baik berarti. Baik-baik. Oh, berarti habis itu orang-orang yang di itu berita-berita di pukul itu. Berarti itu orang yang inilah Mas, yang nggak bisa kerja, iya, terus nggak bisa, dia disuruh apa-apa nggak paham gitu, nanti disuruh ini dia itu bengong, disuruh apa gitu ya, pokoknya nggak bisa kerja lah. Terus habis itu guys, mau kasih tahu aja info Bude ini bisa. Kalau bisa kerja sih nggak mungkin. English. What do you cook, Kak? What do you cook? Now, Now. cook soto. Soto. You cook soto? Soto chicken. Soto chicken. Yes. Bude bisa Singlish dikit-dikit. Dan poris. Hah? Dan poris. Den Poris. Apa itu Den Poris? Nasi. Oh. In English Bude. Bude ask me lah. Bude ask me. I say what? Oh, I say what? Nah, kalau udah pulang madam, bahasa Inggrisnya. You come back ready, madam? Jangan tanya itu. Berapa kamu punya saudara? Berapa? How many you brother ya? How many? How many you brother? How many you brother? Berarti How old are you? How old are you? Kalau pertama pergi kan tanya di interview gitu Mas. How old are you? Berarti sebelumnya memang ada pembelajaran bahasa Inggris Bude sebelum Iya. ke Singapura. How old are you? How many sister do you have? Terus sekarang Bude umurnya berapa sekarang? Sekarang 70 lah. 17. 70 year old. 70 years old. Bude selama 6 tahun berarti diberikan nggak ada kekerasan Bude. Berarti orang-orang yang Bude bekerja sama orang yang bisa dibilang cukup baik. Baik, baik. Ramah. Baik. Bude masih ingat nggak orangnya siapa? Ingat, saya foto-fotonya juga punya. Oh, tapi di kampung? Dikasih sama ini bos saya. Orang Cina ya berarti Bude? Orang Cina, orang Mandarin. Oh, Bude dibawa aja kemana ya Singapura? Apanya? Bude diajak kemana aja ke Singapura kemarin? Saya kemana-mana lah. Diajak itu naik kapal Aquarius yang 3 hari 3 malam di atas kapal gitu Mas. Terus habis itu Bude dapat pelajaran apa di Singapura Bude? Ya nggak ada ya, belajar. Saya setiap hari ngantar anaknya sekolah. Berarti Bude yang ngantar sendiri pakai diantar supir? Enggak, orang deket sekolahnya Mas. Oh. Saya lewat cross jalan atas gitu, terus turun dah nyampe. Bude lihat Singapura sama Indonesia bagusan mana? Ya jauh Mas. Nah, Jauhan, maksudnya jauhan bagusan Indonesia. bagusan, ya enggak bagusan Singapura lah. Bersih emang Singapura. Singapura bersih, daun-daun gini. Berarti walaupun- Bude terakhir itu dari tahun 94, 6 tahun berarti sampai tahun 2000 ya? Terus habis itu selama jadi TKW di Singapura, Bude sedih nggak waktu pulang berpisah sama orang-orang Singapura itu? Ya anak-anaknya itu ngantar dari airport kan sama mamanya. Terus ngene, yuhaha anti, suruh ngerepul aku. Oh, Yuha Anti, Yuha Anti. Kan manggilnya anti tau sama saya. Yuha Anti. Yuhaha anti. Terus habis Anti itu gopek lo, finish ready. finish ready, yo You finish ready. cannot ask anti ya. Cannot everyday anti. We anti. We anti. Anaknya bilang kayak gitu Bude? Laki-laki. Aku masih kecil tapi 2 kembar lah. kecil tapi Twist. Saya mulai umur setahun anaknya Mas. di sana. Iya, sampai umur 7 Bude tahun. nggak sedih? Enggak. Kenapa sedih? Maksudnya berpisah gitu Berpisah, loh. iya, Ya. ya, iyalah. Karena udah kumpul tidur sama saya, semuanya sama saya kok. Saya udah di kampung tuh, saya setiap hari ditelepon sama bapaknya. Oh, waktu Bude pulang Ya, terus habis itu masih tetap Lastri. ditelepon sama si dari Singapura. Lastri, tuh boy ask you lah, miss you lah nanti. Halo boy, anti lai. Apa itu artinya? Bahasa Mandarin. Oh, sini. si anti lai sini. Anti sini. lai. Kabagian anti ya. Yes. Ini stam ka anu antiku, oke? Ke Singapura. Oh, Oke. Oke. Yun don kray, oke? Dan keren. Oke. Terus habis itu selama Bude ini balik nih tahun 2000, baliknya kemana lagi? Ke Jakarta? Ke Jakarta mau pergi, terus suruh kerja di itu di Jakarta, tempatnya Michael, dari tempatnya Glenn. Dan ternyata
bahwasanya Bude ini pernah bekerja di tempatnya, perusahaannya papanya Glenn Alinsky. Pak Rijat namanya. Pak Richard. Bude Tapi- tahu. Ini kita lihat di internet. Tapi Mas, yang di situ itu bukannya Pak Rijat. Terus Pak Richardnya di Hong Kong, istrinya di Singapura. Istrinya Mem Linda itu. Tapi di sana itu dipegang adiknya. adiknya Pak Richard. Adiknya Pak Mem Linda. Oh, adiknya istrinya. Sama Pak Richard. iya, Oke. sama adik ipar, Bude sebagai apa kerja di situ, Bude? ibu asrama. Ibu asrama di Bagian Jakarta ini. ya. Perusahaan Bagian- apa namanya, Bude? PT sekarang udah nggak ada Mas. Oh, dulu namanya apa? Iin Sejahtera. II Sejahtera. PT II Sejahtera. Iin Sejahtera Itu bergerak di bidang apa, Bude? di Pembantu rumah tangga juga, Bude. jurusan Hong Kong, Singapura, Malaysia nggak ada, Saudi nggak ada. Malaysia ada, Saudi yang nggak Oh, ada. untuk TKW, Bude. Khusus TKW. Itu tahun 2000-an. Itu sebelumnya tahun 2000 Mas sudah ada, cuman Bude masuk. saya masuk bukan lewat situ dulu. Oh. Terus mau pergi lagi saya lewat situ, lewat PT itu. Kan di Singapura saya dikasih waktu pemilihan presiden Pak siapa itu? Pak Habibie, Pak Harto, Bukan. Bu Megawati, Pak SBY, Soekarno, Soeharto, Ini Pak siapa? Pak Soeharto, Pak Habibie. Abdurrahman. Abdurrahman, oh iya, Gus Dur, Pak Gus Dur. Ya iya Gus Dur. Nah, Gus Dur kan semuanya pergi pemilu di embassy kan. Iya, Gus Dur. Terus habis itu dikasih amplop semuanya sama Mem Linda itu. Bude juga masuk dapat amplopnya. Nah, bukan amplop lah, keterangan lah. Oh, Ini kirain amplop kalau keseluruhan. mau masuk mau masuk lagi ke PT mau ke Singapura nggak usah nggak usah langsung aja ke PT saya. Alamatnya di sini gini. Langsung ya. Ya, nggak dipungut biaya. Kamu Jadi Bude sebagai ibu asrama di perusahaannya itu papanya Glenn Alinsky, Bude sebagai ibu asrama. Iya. Selama berapa lama, Bude? 7 tahun. Buset, lama banget. Iya, 7 tahun saya Mas. Jadi Bude ini bisa dibilang kategori orang yang Saya bagian belanja, bagian ya pokoknya saya tuh semuanya itu ibu asramanya ada 2 toh. Yang satu bagian masak, yang satu saya bagian belanja, bagian ngatur masakan yang menunya besok ini apa, menunya besok apa. Jadi pantasan Bude pintar masak juga gara-gara ya. Terus nanti habis itu uang belanja juga pegang kantin saya Mas. Perusahaannya berarti gede, Bude. Besar mesinnya pokoknya besar lah. Tingginya itu hampir sama dengan rumah gini. Tingginya segini, Bude. Tingginya ini loh, tingginya Oh. ininya tuh putar berapa hektar gitu Mas. Oh, iya. Emang bekasnya pabrik kecap dulu. Terus habis itu Bude ketemu Glenn Alinsky tidak? Ya sering ketemu sama dia itu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Berarti Dia tuh Bude panggil Glenn Alinsky apa? masih baru-baru ya Glenn gitu aja. Oh, Glenn. Nek ya Glenn, Glenn panggil Bude apa? Bu Ibu. Bu siapa namanya? Bu Lastri. Jadi buat teman-teman yang ingin kita akan membuat Bude akan bertemu dengan Glenn Alinsky lagi. Yang jaga kantin bilang gitu. Bude bilang sama Glenn Alinsky di sini. Yang jaga kantin sama jaga Bilang, TKW. Glenn Alinsky, you know me lah. Enggak Glenn. Glenn Alinsky, Glenn. Bilang. Glenn, Nah. kamu masih ingat Bu Lastri? Bude majuan lagi dekat kamera. Halo Glenn, kamu masih ingat Bu Lastri? Di PT? Terus habis itu Bude waktu sama Glenn itu apa, Bude masakin kah, jalan-jalan kah? Nggak pernah makan di PT. Kalau makan di PT udah sama II-nya. Itu apa, Bude? II itu tante, tapi Oh, tante. ya Oh, kalau panggil itu apa, bahasa Cina ya? iya bahasa Cina kan. II. Kan Glenn itu Cina toh, Pak Richard itu Cina Tidak Mas. tahu, Bude. Saya tidak tahu II itu apa. II tante. II. Terus habis itu Bude bilang kemarin, Bude pernah cerita juga sama saya, makanya saya pengen masukin Bude ke Wediva atau dulu kan. Bude itu tahu adiknya Glenn ya. Adiknya apa kakaknya Glenn? ya? Kakaknya, adiknya di ini toh di Singapura juga. Yang Michael itu siapa? Michael kakaknya. Oh, Michael kakaknya Glenn, Michael Alinsky. Tahu juga sama Bude Blastri. Siapa Michael? Iya. Michael lebih paham sama saya. Bude bilang, kamu tahu kalau Michaelnya lihat. Halo Mai, apa kabar? Oke. Ini Bu Lastri.
Bude pernah masakin mereka nggak? Nggak pernah masak. Oh, cuman Ya. say hello aja di. Enggak, saya kan jaga kantinnya dia. Terus saya kan ini apa itu kalau makan tuh dia ini diantar gitu, beli gitu loh Mas. Bagian Oh, catering kantor, gitu? Iya. Enggak catering tapi dia pesen gitu, nanti tanya sama II-nya. Lu mau makan apa, Mike? Terus dia nanti bilang gini-gini, nanti terus dia order, terus diantar kayak secara sini Gojek gitu loh Mas. Makannya enggak. Jadi terus habis itu Bude selama 7 tahun menjadi ibu asrama. Iya, kantinnya tuh punya Michael kan. Oke, Bude sebagai ibu asrama juga sebagai penjaga kantin. Iya, penjaga selama kantin. 7 tahun. Iya, yang jaga ini. Apa itu? Saya tuh nggak pernah pulang Mas. Pulangnya itu paling setahun. Bude jaga kantin, ada nggak orang yang nggak bayar? Contoh, ambil bakwan bayar, ambil bakwan 3 bayarnya 1. Kalau masalah itu nggak dibikin masalah udah. Soalnya TKW semuanya begitu Mas. Oh. Kadang kalau ini makanan ya udah ini telur tuh satu-satu. Ada yang ngambil baru dikasih. Kadang-kadang telur tuh udah ada dulu 500 orang tuh Mas. TKW-nya. Jadi Bude, saya dulu pernah. Buat teman-teman juga mungkin yang di luar sana nonton, siapa tahu mungkin relate dengan ini, tapi nggak janji. Saya pernah Bude, pernah makan di warung. Saya ambil bakwannya 5. Aku 2. Bayarnya 3. Iya, banyak begitu itu. Bukan saya sendiri Mas, ada ini. Padahal bakwan gak mahal-mahal banget, cuma 500 perak. Ada TKW juga yang bantuin saya Mas. TKW yang ke Hong Kong itu kan nggak belajarnya malam. Jadi kalau siang tuh bantuin saya kerja. Tapi ada yang nyuri juga ada. Pas dia itu kelihatan ada kaca kan di sana, bukan kamera punya. Di kantin tuh ada kaca. Ih, ini anak ini ngapain? Dimasukin ke ininya Mas. Ke dalam bajunya. Iya, aku dimaca. Itu roti, ada roti dulu Mas, roti ini. Ih, roti family namanya. Ih, ngapain itu disuruh bantu? Ya aku dimaca. Habis itu aku bilang gini. Betulnya aku kasihan Mas, tapi nanti kebiasaan di sana juga begitu. Terus tak bilang gini, kamu tadi ngapain? Nggak bikin apa? Oh ini Bude ketahuan Bude? Iya, ketahuan saya sendiri. Coba buka, coba. Kamu nggak boleh begitu, aku ngomong. Aku biar nggak ketahuan orang banyak toh. Nggak taunya ada yang laporan ke kantor. Nggak boleh gitu ya Bude ya. Iya, Jadi kalau mau makan jujur ya Bude ya. Kamu kalau mau makan aja, kamu nggak boleh curi-curi gitu. Nanti kamu kalau di sana gimana? Jadi Bude kasih nasihat Bude sama orang-orang yang masih makan 5 ngaku 3. Nggak boleh begitu ya. Kalau makan 5 yang aku 5, harganya nggak seberapa toh. Iya. Jadi yang jujur aja, makan barang udah dimakan nggak halal. Jadi terus habis itu selama saya di Singapura ditanya gini sama bos saya. Lasri, kamu tahu apa ininya taruhannya orang kerja ke luar negeri gini? Kamu tahu apa? Mati, aku bilang gitu. Kenapa kamu bisa bilang mati? Ya kalau anaknya jatuh, boy voda, I also vodang. Oh, you know I know lah. Oke lah, you know. Tanya ini. Nanti kalau anak jatuh, aku langsung ikuti jatuh, Mas. Iya tahu saya Bude. Iya, harus taruhannya itu nyawa. Kalau orang kerja ke luar negeri. Banyak kan Mas anak orang nakal-nakal katanya dikasih susu. Di sana itu di mana-mana kamera Mas. Di Singapura. Iya di Singapura, di Malaysia lebih parah lagi, lebih jahat orang Malaysia itu. Kayaknya bukan main, tapi jahatnya bukan main juga. Orang luar negeri itu pakai kamera, nggak masak ini kamera. Orang kamera, jangan coba-coba kamu. Berarti di Singapura ketat ya Bu ya? Ketat. Tapi bersih. Iya. Nggak kayak tapi aku nggak pernah. Memang aku juga nggak pernah berbuat macam-macam Mas. Kalau masalah makanan gitu. Ya, Bude ini selama kerja di sini, Bude udah kerja di sini berapa lama? 4 tahun setengah. Udah 4 tahun setengah. Dan Nanti Bude ini sangat Natalan 5 tahun. Hah?
besok Natalan ini 5 tahun. Udah hampir 5 tahun. Jadi Bude ini bisa termasuk salah satu orang yang bisa dibilang rajin. 4 tahun itu konstan rajin sekali, bangunnya selalu tepat waktu jam 4 pagi. Terus habis itu jam 4 pagi itu buat ngapain? Buat ngepel, buat bersihin tangga dan lain-lain. Jadi kita untuk anak-anak yang laki-laki ini yang tidak tahu bekerja ini bisa dibilang sangat terbantu sama kasih Bude. Sama-sama. Tapi Bude ini salah satu orang yang pencemburu loh guys. Dia kalau makanannya tidak dimakan, Iya. dia ngamuk-ngamuk. Iya. Nah kalau masak cepet dimakan gitu seneng Mas. Jadi kayak tadi Bude kan masak soto nih. Terus habis itu kalau saya nggak makan, Ya saya besok nggak tak bagai. dan Bude itu kalau kayak gitu Bude kayak, Mas, udah, saya besok nggak masak aja ya. Iya. Bude ngejawabnya kayak gitu. Udah Mas, saya nggak ada yang makan, saya nggak besok nggak masak aja gitu. Terus tempat kata gitu doang. Apa? Itu Grand itu rumahnya yang di Jakarta itu Mas, di Taman Anggrek. Oh, Taman Anggrek. Iya. Saya nggak tahu di Taman Anggrek itu yang mana. Tapi ya. Paling ini. Jadi Mas. Bude selama 7 tahun di apa namanya? Di Singapura. Bukan 7 tahun di Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus habis itu selama 7 tahun Bude langsung katanya kan ke Malaysia. Itu langsung ke Malaysia. Enggak, pulang dulu Mas. Pulang ke Banyuwangi dulu. Pulang dulu gara-gara Oh, Bude kampungnya di Banyuwangi. Banyuwangi kan Bude? ya Banyuwangi gara-gara bangkrut itu. Oh iya. Terus habis itu Bangkrutnya tuh dulu ini Mas, ada guru ya, cari guru. Ada guru ngelamar. Guru itu nggak tahu guru itu, kalau guru itu mata-mata Mas. Jadi anak yang di bawah umur memang ada toh Mas. Di bawah umur terus dibikin umur segini, yang lebih umur dibikin umur segini gitu toh Mas. Terus habis itu udah banyak gini, dia laporan karo sama ini Mas, sama Depnaker sana. Terus digerbek Depnaker toh. Terus TKW-nya semuanya dibawa ke ini. Bawa semua. Jadi Bude setelah 7 tahun itu bekerja sama perusahaannya papanya Glenn Alinsky, langsung ke Malaysia. Oh, ke Banyuwangi. Pulang. Habis ke Banyuwangi. Pulang dulu habis ke Banyuwangi, saya pergi ke Malaysia. Bude pergi ke Malaysia. Betul, ya betulnya ya saya sendiri ya betulnya udah tahu kalau itu ilegal, tapi dia tuh Ilegal. Ya, Ilegal. Nggak sah ya, maksudnya ilegal nggak sah ya. Dia tuh nggak ngomong, kalau ini ngomongnya manis bener gitu. Oh, Bude diajak orang kan untuk menjadi TKW di Malaysia. Iya. Tapi Bude nggak tahu kalau orang ini tuh yang nggak resmi. Iya, dia bilang gini. Paspor saya kan udah punya paspor tuh 4 Mas, bikin di Singapura 1 kan 2 tahun sekali kan paspor tuh habis. Iya, 3 tahun Mas. Iya. 3 tahun habis dibikinin di Singapura. Dibikinin di Singapura. Iya, terus di Malaysia juga gitu, dibikinin udah habis dibikin di Malaysia, tapi saya habis dibikini besoknya pulang. Emang tujuannya saya mau pulang, yang penting saya nggak kabur gitu aja Mas. Iya, berarti Bude tuh selama di sana taat lah ya. Iya, yang penting aku nggak kabur, padahal walaupun di Malaysia walaupun nggak tahan, nggak betah, saya itu nggak betah bener Mas. Soalnya Bude nggak betah di Malaysia? nggak betah Mas, sana telepon nggak boleh, ngomong-ngomongan walaupun sama-sama teman gini nggak boleh, kamera di mana-mana ada Mas. Apapun, pokoknya saya udah nggak betah gini. Itu ada temennya saya dua orang, tapi nggak boleh ngomong-ngomongan Mas. Nggak boleh ngomong-ngomongan? Iya, lagi pakai alarm semuanya. Mau masuk kamar gini aja, belum ini udah bunyi dulu. Dia. Lagi pintunya sana, pintu gerbang sana kena senggol gini, udah dia gini Mas. Aduh, saya dulu itu pernah baru di sana semalam itu bilang gini, nanti kalau ada alarm bunyi tit 1 kali berarti udah saya kunci ya. Kak kan Malaysia kan kakak panggilannya. Oh, kakak. Manggil ke kita kakak. Iya. Bude manggil orang sana apa? Ya mem saya. Pakai bahasa Melayu, apa bahasa Pakai Indonesia? bahasa Melayu, kalau sama anak-anaknya pakai bahasa Cina. Oh, orang Cina juga tapi nih. Iya, Cina. Oh, kirain orang Melayu.
bukan Cina Mas. Ya. Terus habis itu di Malaysia selama berapa lama, Bude? 4 tahun. Selama 4 tahun di Malaysia. Tapi orang yang Bude kerja ini tapi tetap baik kan? Nggak kasar gitu Nggak kan? kasar, cuman saya nggak tahan ketatnya Mas. Oh, Bude nggak betah karena Ketat, terlalu ketat. ketat. Semuanya orang tahu lah kalau di Malaysia itu orangnya jahat-jahat. Oh iya, Bude. Untuk TKW ya? Bukan untuk TKW aja. Pokoknya orang Malaysia tuh semuanya jahat-jahat lah. Tahu semuanya orang. Kalau saya mati dikubur gitu itu nggak ada orang tahu Mas. Astagfirullah. Loh, iya Mas, memang ya Mas. Kan banyak dulu zaman dulu yang dimatiin dikubur di tempatnya gini-gini nih Mas. Kan ini pintu rapet kan kayak gini nih, rapet gini Mas. Jadi seandainya pembantunya itu ada pembantu laki-laki juga atau di situ kan rumah besar-besar Mas, supir sama yang tukang bersih-bersih kebun gitu tuh Mas. Tapi nggak boleh, jangan sekali-kali ngomong-ngomongan. Tapi Bude selama di Malaysia terus kerja sama orang yang rumahnya gede nggak? Rumahnya? Heeh. Bukan hanya gede-gede lagi. Mobilnya ada. Setiap pagi itu saya nyuci mobil 4 Mas. Bude nyuci mobil? Demi Allah ya aku madep ke sana ini Mas. Mobilnya mending nggak mobil bagus-bagus. Yang atas bisa dibuka gini. Terus ininya tempat duduknya itu semuanya ada TV-nya, kayak di pesawat gitu Mas. Berarti kaya-kaya Bude ya? Kaya-kaya Mas. Tapi Bude makanan di sana cocok nggak sama lidah Bude? Kalau makan makanan tuh terserah saya Mas. Oh, Bude yang masak tapi ya? Ya saya masak pun boleh. Nanti kalau mau makan beli ya juga ditanyain. Lastri. Oh, dipanggil Lastri ya? Kak Lastri? Enggak, Lastri gitu aja. Oh gitu. Lastri, kau mau makan ini keluar apa mau masak sendiri? Kalau lu mau masak sendiri terserah, kau mau masak apa terserah. Ya. Suaminya baik sekali suaminya itu. Oh, ini keluarga ya? Iya, keluarga. Suaminya baik sekali sama Bude? Baik sekali. Istrinya? Cerewetnya setengah mati. Nanti kalau masak-masak gitu, suaminya nyuruh saya, Kak, tolong Kak cuci ya Kak, gitu. Gini. Kenapa nggak panggil saya? Kenapa nggak panggil saya? Kan ada saya di sini. Ya biar dicuci kakak. Oh, suaminya yang bilang sama istrinya? Iya, maunya itu istrinya yang nyuruh, nggak boleh asalnya. Nggak boleh Bude gitu. Iya. Kenapa gitu Bude? Nggak tahu. Kayaknya ada dendam pribadi Bude, kayaknya dia sama Bude itu istri. Itu tuh Bude pukul aja Bude. Nggak berani. Nggak berani. Di sana itu walaupun gimana kita. Sedangkan saya gini Mas, nyuci di sini ya, nyuci. Saya nyuci gini. Terus atas di sana itu kan ada rumah-rumah. Iya. Dia itu nanya gini. Gini. Ini suaminya yang nanya? Bukan, teman saya. Oh, temannya yang di rumah lain. Iya, terus habis itu ada atap yang bisa lihat ke atas. Ya terus kan habis apartemen tuh Mas, kan rumah sana kan kayak semuanya apartemen. kode-kodean ya, Iya. sama temannya. Dia itu nanya mau ngomong kan di sana tanya takut ini kan. Jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh, dia orang lama, udah lama di situ. Terus saya kan orang baru, dia bilang gini, kamu baru, dia sangkain orang Filipina saya, you people. Endon, aku bilang Endon, gini dia, saya juga Endon. Terus dia kapan datang? Terus ngomong gini, sudah makan? Sudah. Benar. Kamu kalau ada apa-apa, kamu ada. Dia bilang ada handphone, ada tapi nggak boleh. Iya, saya juga ada tapi nggak boleh pegang gini. Tapi di Singapura boleh pegang handphone? Oh, kok di Singapura bebas Mas. Tapi Singapura berjaya. Mas, di Singapura tuh saya nggak punya HP, tapi dikasih telepon. Yakin nih Mas, demi apa pagi-pagi gini, anak saya yang di Saudi tuh udah telepon saya, dia di Korea kan. Di Korea kan anak saya itu Mas, dia tanya saya gini, Lastri So'li, dia bilangin, So'li kayu, yes who, my son lah, in Korean, right, yes, okay, I see. Dipencet teleponnya Mas, dipencet ini. Oke, can lah. Oh, diperiksa gitu ya? Iya, dipencet. Oke, can lah. Oke, boleh lah. Boleh lah. Kalau kawan saya
kawan saya kadang-kadang mayu everyday kolastri. No Lase because I want to talk lastri. No. Don't have time. Don't have time. Bosku ngomong gak ada waktu. Nggak ada waktu. Terus tak omongi, kamu jangan suka telepon ke rumah. Pagi-pagi itu nanti bos saya itu berangkatnya itu jam 8. Kalau bos perempuan jam 6, aku bilang gini. Berarti Kamu jam 7 udah nelpon. tapi selama di Malaysia berarti Bude bisa dibilang ketat banget ya. Kalau di Malaysia nggak bisa. Selama 4 tahun Bude bisa dibilang kayak kurang bahagia gitu ya. Tapi saya kalau mau kirim uang, tapi saya nggak terima gaji di Malaysia, Mas. Cuman di apain? Oke, balik lagi. Istrinya ngomong Melayu, suaminya ngomong bahasa Inggris. Jadi Bude bisa dua-duanya itu. Ya bisa saya, Mas. Anaknya ada nggak Bude? Anaknya ada, anaknya itu 2. Boy, 3 Sipia. Bude masih ingat juga? Ingat lah, tapi manggilnya satunya yang kecil Aboy. Boy. Masih ingat namanya? Ingat semuanya lah Mas saya. Jadi Yang di ini juga ingat, di Singapura aja ya, masih ingat semuanya. siapa tahu lagi nonton. Ingat. Sekarang ya udah besar Mas, umur 26. Siapa tahu lagi nonton. Iya. Tapi nggak apa-apa masih nonton dia. Iya, Bude bilang. Bos saya laki-laki itu di Singapura baik sekali. Oh, baik. Desmond Wong namanya. Oh, Desmond Wong. Desmond Wong, iya. Oh, namanya ya. Terus istrinya Sally, ya. Tante Sally, iya Sally. Sally. Iya. Tapi kalau Bude mau pesan ke orang yang kerja sama Bude yang di Singapura, Bude mau bilang apa nih? Sama siapa? Orang yang di Singapura. Oh, kalau ini holiday dia di rumah ini Mas. Ya, oh dia lagi holiday lagi di rumah. Bude tahu ya? Masih tahu juga ya? Minggu tuh Mas. Oh iya. Biasanya di rumah gitu. Iya. Bude mau bilang apa? Jalan-jalan. Kalau Minggu jalan-jalan. Sekarang lagi corona nggak bisa. Oh iya. Masa Kan Singapura Bude, negara merah tuh, zona merah. So tahu. Halo Ma'am. Oke. Good afternoon. Oh ya, terus. How are you? Ma'am. Ma'am member. Lastri. Halo good afternoon mananya baik itu. Oh, begitu ya, Bude. Halo, remember me? Eling lah Mas, aku foto saya di sana juga banyak, dia foto sama saya juga banyak. Terus habis itu pokoknya antara Singapura sama Malaysia Bude lebih pengen ke Malaysia ke Singapura lagi kalau pengen balik ya. Iya, tapi dulu anaknya udah besar. Dulu aku udah diginiin sama bos saya nih, Lastri Yang di Singapura. Ya, Lastri, next time you want Work work here? again? Work again? No Lasa, you can lah work in restoran Chinese, you can speak English, can Chinese. No Lasa, I don't want work again lah. Tapi Bude orang-orang yang lansia, keton aku. orang-orang yang lansia di Singapura itu dipekerjakan Bude. Iya, aku dulu ditari Mas, tapi terus gara-gara aku kerja di mana itu? Di Jakarta Mas. Jadi aku di Jakarta juga enak bener toh saya. Jadi aku nggak mau. Jadi orang-orang tuh kayak pernah kayak yang kemarin ke Singapura itu pelayan-pelayan restorannya itu Iya, orang-orang tua Bude. Makanya ibu kemarin Bude ibu cerita nggak? Dia ibu lihatnya tuh udah kayak Bude kan, tuanya udah kayak Bude terus habis Aku itu. dulu udah dibilangin Mas, nanti kalau kamu mau kerja lagi, you call me ya. Yes sir. Terus habis itu ibu lihat kan, mama lihat orangnya tuh pelayannya ngantar makanan. Terus habis itu mama tuh kasihan karena tua kan, masih kerja. Terus dikasih mama uang koin $1, $2 gitu. Iya. Terus habis itu dia bilang thank you gitu, thank you. Terus habis itu mama bilang you welcome gitu. Karena mama kasihan katanya. Iya. Saya dulu Mas masih belum ini, masih di Jakarta, kerja di Jakarta. Saya telepon sama bos saya. Lastri kamu mau kerja lagi, ada kerjaan. Oke lah buat kamu, bilang gini. Aku bilang enggak lah saya udah. Jadi bisa dibilang Bude ini salah satu orang yang. Soalnya aku kerja di Jakarta itu tempatnya Glenn itu enak bener Mas. Iyalah pasti. Apalagi kan orangnya Indonesia juga, tidak sulit untuk kata-kata.
Pokoknya orangnya nganggapnya tuh seperti keluarga sama saya itu. Jadi selama Saya pengalaman dibawa. ini Bude dari ke Singapura, ke Jakarta 7 tahun, terus habis itu balik lagi ke Malaysia selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu yang tidak ada ininya, Mas. Paspor saya itu gara-gara saya nggak mau dibikin paspor saya sana, nggak mau kan saya, nggak lah saya mau bikin dicop banyak copnya gini biar nggak bisa pulang apa gimana. Terus oke lah saya mau bikin paspor lagi mem. Oke ya, benar, iya mem benar. Ya kamu kerja lagi ya 2 tahun 9 bulan toh Mas. Udah barusan dibikin ini dapat setahun saya, tapi saya mau pulang dulu nanti balik lagi. Tapi Bude di sini bisa masih ada uang saya Mas, saya tinggal di sana masih ada uang. Oh iya. Dulu kan kalau kamu memang mau balik lagi ke sini, kamu punya uang jangan dibawa pulang semuanya, tinggal di sini 250. 250 apa Bude? Oke lah, ringgit. Iya. Oh. 250 ringgit. Emang Bude kalau balik sana lagi mau ngambil bisa? Ya kalau saya kerja lagi ya dikasih, gara-gara supaya saya balik lagi gitu toh Mas. Tapi saya pikir biarin aja lah, nggak mau balik lagi lah. 750.000 toh Mas, gitu Mas. Oh iya, nanti saya Iya. 250 ringgit kali 3.000. Iya. Pecahan 1 ringgit kan 3.000-an ya? Iya. Terus habis itu setelah Bude dari Malaysia 4 tahun, Bude balik kemana? Terus ke tempatnya, ya udah, terus ke Papua itu Mas. Oh, jadi Bude ini, yang ke Batam itu? Oh ke Batam itu baru kerja di ini, baru tempatnya, kerja di Jakarta Mas, baru kerja di Jakarta, iya baru kerja di Jakarta, baru kerja di Jakarta, terus saya pergi ke Batam. Oh. Ya ke Batam dulu. Iya. Setahun saya Mas. Sebelum pulang ke Banyuwangi, ke Batam dulu. Iya setahun saya. Pulang ke Banyuwangi terus saya ditawari ini kerja di Batam sama ibu asrama kawan saya itu, gara-gara itu kan bangkrut toh. Oh. Ini tempatnya Michael itu. Terus habis itu terus saya kerja di Batam. Betulnya saya kerasan tapi kawan saya nggak kerasan. Terus karena dia punya penyakit mah toh, terus dia waktu di sana itu kumat mahnya Mas, nggak bisa pulang, nggak bisa bergerak, terus saya disuruh ngantar pulang. Tapi kamu harus balik lagi ke sini. Iya men aku. Namanya Lili, saya yang punya pabrik es juga di Batam itu Mas. Pabrik es, pokoknya lebih kaya lagi juga Mas. Saya ikut orang kaya di Jakarta sini, ikut orang kaya lagi namanya. Bude. Tapi masih bujangan Mas. Rumahnya lantai 4 Mas. Pokoknya paling kaya itu di Jakarta itu Mas saya. Habis PT-nya. Berarti Bude udah salah satu termasuk yang bosan lihat rumah gede ya Bude? Bosan saya. Jadi Mas. Bude nanti kapan-kapan Ya Bude habis ampun, kerja Mas. dari sini, kerja sama orang yang tidak kaya-kaya. Udah enggak. Kalau udah pulang dari sini saya udah enggak mau kerja lagi Mas. Oh, Bude nggak pulang lah, Bude kerja di sini terus saya ngomong. Ya, yang nggak bisa lah. Enggak lah Bude. Orang punya rumah kok. Udah nggak apa-apa Bude di sini ya, tapi tetap nggak usah kerja, tapi tetap digaji. Nah, iya kata ibu gitu, tapi enggak saya Mas. Pulang Bude, lah. nanti kalau saya itu saya sedih. Pulang lah. Iya kan Bude bisa pulang sekali-sekali. Enggak. Bude udah kayak opung saya. Iya, tapi nggak boleh sama anak saya Mas. Aduh Bude janganlah. I miss you lah. I miss you already. Nanti kalau ini ya saya main-main ke sini. Tidak Bude, saya tidak akan kasih. Bude tetap di sini. Jadi ini guys bisa dibilang kenapa Bude itu kayak dirindukan sama orang-orang yang kerja sama dia, karena itu dia Bude baik hati, rajin, bisa pintar masak juga, makanya orang-orang bisa cari dia. Itu Bude kasih nasihat untuk orang-orang gimana yang untuk belum bekerja, tetap semangat. Bude kasih nasihat juga. Saya kasih semangat dari ini. Kasih semangat. Gimana kasih semangatnya? Bude lah kata-katanya Bude, selama Bude hidup, selama Bude itu Bude bisa kasih masukan-masukan, karena Tuh saudara-saudara saya, kalau kerja di mana-mana itu yang jujur. Yang penting orang tuh jujur. Modalnya hanya jujur, gitu.
nggak ada lagi jujur, rajin, apa pekerjaannya kita nggak usah pilih-pilih, nggak usah tunggu-tunggu. Kalau bisa kerja dikerjain, kalau nggak baru kalau kita nggak bisa kita minta tolong. Jadi supaya majikan lebih baik lagi. Kalau kita baik sama majikan, majikan lebih baik sama kita. Kalau kita itu jahat, suka mencuri, suka ambil punya orang, suka korupsi, nah, itu akibatnya sama kita sendiri. Apalagi kalau ikut Cina, sekali bohong, selamanya tidak dipercaya udah. Iya mas. Ini mau dipakai gini tangannya. Hati-hati kamu ya, kalau kerja, kalau ikut Cina, jangan sampai sekali-kali kamu berbohong. Bohong sekali. Maksudnya kamu udah untuk yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang atau mungkin sama yang ada turunan-turunan Tionghoa atau Cina gitu maksudnya Bude itu seperti itu. Iya. Karena bisa dibilang kan kita paham juga kalau bahwasanya orang-orang keturunan Tionghoa yang bisa dibilang yang rajin, terus habis itu percaya akan maksudnya menjunjung kejujuran juga. Makanya kalau kita bekerja untuk orang yang keturunan sama orang dan perusahaan yang punya keturunan Tionghoa bisa dibilang harus jujur juga, walaupun mereka kan tidak menuntut apa-apa ya Bude, cuman paling ya kita harus kerja keras juga ya mereka tuntut kan. Cina lebih ngerti lah mas. Tapi ya untuk semua ya general semua sih untuk pekerjaan harusnya ya memang dituntut untuk jujur juga sih dimanapun berada, mau kerja dimanapun gitu. Terus Bude mau ngomong apa lagi nih? Ya ada udah. Nggak ada kata-kata lagi. Terus habis itu aduh saya yang kalau mau penting terus habis itu Bude kan kerja, terus habis itu Bude selama kerja di sini di sini kenapa di sini? Bude bilangnya gimana soal? Apa pernah dimarah-marah kah? Tidak. Apakah pernah Saya kerja di sini itu tidak pernah, majikan saya nggak terlalu urusan, tidak terlalu masa bodoh lah, mau tidur, mau makan, kalau makan diperhatikan, mau kerja mau enggak itu dia tuh nggak urusan. Bukan masa bodoh, maksudnya gini Bude, lebih ke memberikan ruang kebebasan sama Bude. Tempat tidurnya juga nyaman, makannya juga nyaman. Memberikan ruang kebebasan, bosnya Banyak. bukan bos, bilang saja ibu, mama saya. Maksudnya mama saya tuh, mama tuh selalu kayak memberikan ruang kebebasan dalam artian itu Bude dibilang karena Bude mungkin udah cukup tua kan, Bude udah nggak usah kerja banyak-banyak kayak gitu. Terus habis itu Bude nggak usah cuci piringnya, biar Diva yang cuci piring. Padahal anaknya ini kadang suka jugul, malas, kadang taruh aja di meja itu tempat cuci piring. Tiba-tiba udah hilang, udah bersih karena pahlawan sang ratu api ini yang telah mencucikan piring saya. Terus habis itu Bude tiap hari itu selalu memberikan selalu jam 5 pagi tuh Bude kalau ada roti buat sarapan taruh di di kotak makan, kasihkan ke Mas Sando, kasihkan ke saya, taruh di piring. Terus habis itu kalau misalnya kan itu memang tanggungan saya mas. Iya sih Bude, benar. Maksudnya serajin itu loh Bude, kan ada orang-orang yang bekerja itu nggak seperti itu. Makanya tuh teman-teman mama, teman-temanku kan kalau datang ke sini, aduh coba carikan kayak yang kayak Bude gini-gini kan. Bude ini termasuk orang yang langka, sangat langka loh, sumpah. Saya bangga punya Bude. Soalnya saya itu mas, kalau di Singapura mas, pembantu tuh diladeni sama bos mas. Oh iya? Iya mas, makan gitu, kita kan makan sama-sama gitu. Dia ngambilin ini, diambilin. Nabi mai lah sa, IT kredit lah sa. Jadi kayak Bude yang dilayani ya? Iya, dilayani. Lastri, cuman mak nolah Indon atau no geno you must order. Nah, I keep money. You go order. I give you money. Saya suruh beli. Saya kan di situ nggak suka mah. You don't like di mana? Ya selasa I don't like. Tapi kepiting masih apalane mas. Terus habis itu Bude ini makanannya tuh nggak yang kayak ayam. Oh Bude cuma suka ayam
ayam goreng KFC. Iya. Pokoknya ayam goreng yang itulah yang berlabel seperti itu, karena dan pesannya itu kalau ya jangan yang crispy original tuh Bude suka, dan Di Singapura. bukan dada, bukan paha, tapi sayap. Bude sukanya itu, makanan kesukaan Bude itu. Kalau misalnya kita mau makan di luar, Bude selalu pesan kalau nggak masak. Itu mulai di Singapura saya. Mulai di Singapura. Pokoknya kalau misalnya kita nih udah bosan makan rumah, maksudnya bosan makan di rumah, kita kadang mau beli di luar kan. Bude tuh selalu pesan kayak, Mas saya ayam KFC ya, yang sayap gitu aja. Bukan nggak ada yang lain. Entah mungkin karena Bude di Singapura sama Malaysia kan, mungkin saya pikir kan kayak Bude suka sushi atau beef atau apa ya kan Bude ya. Ternyata Bude sukanya ayam KFC. Emang Bude dikasih ayam KFC terus di sana? Ini, kalau minggu gini kan diajak jalan minggu atau pas liburan gitu Mas. Lah sih kamu gue memang go KFC lah. Ini majikanku. Oke. Go KFC lah. Nek gak muni ngono. I don't go lah mam. Muni lah I stay home lah. I want working. No cannot lah Mas go. You also Mas go. Dan Bude ini salah satu termasuk orang yang kayak stay di rumah. Jadi kalau kita mau contoh malam minggu, terus habis itu mau makan di luar nih, udah Mas pergi aja, saya di rumah aja gitu. Iya. Bude ini termasuk orang yang kayak Bude ini ekstrovert ini. Ekstrovert ini. Bude introvert ini. Udah inilah makan di rumah udah enak. Makan di rumah enak. Iya. Maksudnya kan kalau misalnya nggak mau nggak makan terus habis itu ya harusnya ikutlah. Ya udah Bude. Bude juga ini udah jam segini. Bude harus tadi sebelumnya Bude Harus sholat. Saya paksa Bude, ayo kita nanti video. Jadi Bude kasih nasihat lagi sama orang-orang teman-teman. Udah gitu tadi Mas. Ya udahlah ya, yang penting Mas Ande. yang penting untuk orang-orang yang nonton ini bisa dipetik hikmahnya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika video ini bisa membuat kalian terbuka matanya untuk dalam jiwa muda yang mencontoh kayak oh iya saya harus lebih bersemangat lagi, atau yang mungkin patah semangat. Contohlah Bude, karena Bude bisa dibilang sebagai panutan ya kalau menurut saya sih dari Yang segi penting pengalaman. orang itu jujur. Bude punya kata yang penting jujur dalam hal bekerja. Jujur, ada kemauan. Ya udah Bude. Oke deh Bude. Terima kasih Bude atas waktunya. Bude balik lagi ke atas buat istirahat. Oke Iya. Bude bilang jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, terus Dan subscribe. Gini Bude. Tunggu konten Wediva berikutnya. Tunggu konten Wediva berikutnya. berikutnya. Oke sip. See you in English. See you tomorrow. See you tomorrow. See you next time. See you next time. Bye bye. Bye bye. So itu guys salah satu konten Wediva Talk duduk kan. Jadi buat teman-teman yang pengen lagi untuk konten ini ada, teman-teman bisa komen di bawah orang yang ingin saya datangkan untuk kita bisa duduk di sini bersama dan kita menggali pengalaman kehidupan yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang. Karena bisa dibilang guru yang paling berharga ya, maksudnya guru yang paling sakti adalah pengalaman. Orang-orang pun juga udah bilang seperti itu. Jadi ya kita belajar dari pengalaman orang yang bisa membuat kita motivasi diri kita untuk depannya. Oke, see you guys. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kalian menjadi cheers untuk di masa-masa pandemi corona ini. Oke, stay safe semua, di rumah aja.